Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hoirina dari kelas manajemen C dengan NPM 721213184. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil resum saya, yaitu dengan judul disiplin kerja. Yang pertama yaitu disiplin kerja adalah suatu tindakan yang digunakan para atasan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan pegawai untuk menaati semua peraturan dan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya ada bentuk-bentuk disiplin kerja dalam suatu organisasi perusahaan yang dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu disiplin preventif, adalah tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat dan patuh terhadap berbagai ketentuan yang berlaku dan mematuhi standar-standar yang telah ditetapkan. Artinya, melalui penjelasan pola, sikap, tindakan, dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi, diusahakan pencegahan jangan sampai pegawai tersebut melakukan hal yang negatif. Yang kedua yaitu ada disiplin korektif. Disiplin korektif adalah pendisiplinan yang dilakukan apabila ada pegawai yang nyata melakukan pelanggaran atas ketentuan yang sudah ditentukan atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka kedepannya akan diberikan sanksi disipliner. Berat atau ringannya suatu sanksi dilihat dari pelanggaran yang dilakukannya. Selanjutnya ada pendekatan disiplin kerja. Pendekatan ini menghindari hukuman dan lebih memilih penyuluhan daripada memberikan sanksi kepada pelanggar. Selanjutnya ada sanksi pelanggar kerja. Jenis sanksi atau hukuman pelanggaran disiplin yang berupa yang pertama yaitu pembebasan dari jabatan, penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai, dan yang terakhir yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya ada mengatur dan mengelola disiplin. Manajer harus dapat memastikan bahwa karyawannya tertib dalam bertugas. Dalam konteks disiplin, makna keadilan harus dirawat dengan konsisten. Jika karyawan menghadapi tantangan tidak dengan konsisten, tidak konsisten atau tidak disipliner, pemberi kerja harus dapat membuktikan bahwa karyawannya yang terlihat dalam kelakuan yang tidak patut dihukum. Maizar 2008, adapun disiplin kerja yang dipengaruhi oleh faktor yang sekaligus sebagai indikator dari disiplin kerja yaitu ketepatan waktu para pegawai yang datang ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur. Dengan begitu dapat dikatakan sebagai disiplin kerja yang baik. Yang kedua itu menggunakan peralatan kantor dengan baik. Sikap hati-hati dalam menggunakan peralatan kantor dapat mewujudkan hati dalam menggunakan peralatan kantor. Seorang memiliki disiplin kerja yang baik sehingga peralatan kantor dapat terhindar dari kerusakan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab yang tinggi bagi pegawai yang senantiasa menyelesaikan tugas dan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, dan tanggung jawab atas hasil kerja dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik. Yang terakhir, yang keempat yaitu ketaatan terhadap aturan kantor pegawai, memakai seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal identitas. Selanjutnya membuat izin bila tidak masuk kantor, dan juga merupakan cerminan dari disiplin yang sangat tinggi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.